Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu Rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman semua yang saya hormati, saya muliakan, kita bersyukur kepada Allah. Di tengah wabah COVID-19 ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan, kesehatan, keselamatan oleh Allah. Kita bisa kembali lagi bersua secara virtual online untuk melanjutkan kegiatan proses pembelajaran kita dalam mata kuliah ilmu Al-Quran. Salawat dan salam kita haturkan pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia agung yang diamanahkan oleh Allah untuk menerima wahyunya, ayat-ayatnya, yang kemudian kita kaji dalam proses perkuliahan kita hari ini dan hari-hari ke depan. Teman-teman semua yang saya hormati, saya muliakan, pertemuan hari ini kita akan membahas tentang konsep ilmu Al-Quran dan ruang lingkupnya. Yang pertama, pengertian ilmu Al-Quran. Kitab-kitab ilmu Al-Quran itu menyebut nama kitabnya dengan istilah ulumul Quran. Dengan kata ulum. Nah, ini bentuk jamak dari ilmu. Kenapa menggunakan kata jamak? Karena begitu banyak cabang ilmu dari Al-Quran. Apa itu ilmun? Apa itu ulum? Jadi ulum bentuk jamak dari ilmun, dan kata ilmun itu secara bahasa adalah pengetahuan. Secara istilah, sesuatu itu dikatakan ilmu jika pengetahuan itu diperoleh dengan menggunakan metodologi yang benar. Jadi ada basis metodologi sehingga membedakan antara ilmu dan pengetahuan. Jadi tidak semua pengetahuan itu ilmu, tetapi semua ilmu pasti pengetahuan. Yang membedakannya hanya pada aspek cara memperoleh pengetahuan itu. Kalau pengetahuan itu diperoleh dengan metode, dengan cara, maka itulah ilmu. Jika tanpa metode, jika tanpa cara, maka itu hanya sekedar sebagai pengetahuan. Kemudian kata Al-Quran. Kata Al-Quran sendiri, sebagaimana kita ketahui, dia adalah kalam Allah yang diturunkan pada baginda Rasulullah, membacanya sebagai ibadah, dimulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Itu definisi Al-Quran secara umum. Dari dua pengertian kata, ulum dan Al-Quran ini, jika kita ingin menggabungkan, maka ulumul Quran adalah pengetahuan-pengetahuan tentang Al-Quran. Para ulama kita, beberapa ulama, memberikan definisi istilah tentang apa itu ulumul Quran. Misalnya, definisi dari Imam Al-Zarqani.
Imam Az-Zarqani mengatakan bahwa ulumul Quran adalah pembahasan-pembahasan ya, masalah yang berhubungan dengan Al-Quran. Ya, jadi definisi dasarnya sama. Jadi pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran. Apa saja kaitan-kaitan itu? Imam Al-Zarqani melihat kaitan-kaitan yang ada itu pada aspek turunnya, itu melahirkan ilmu nuzulul Quran. Ya. Kemudian pada aspek pengumpulannya, itu melahirkan ilmu jam'ul Quran. Ya. Demikian pula pada aspek penulisannya, itu satu kesatuan, jam'ul Quran wa kitabatuhu. Kemudian bagian mukjizatnya itu ijazul Quran, ya, nasi mansu, ya, dan bantahan-bantahan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan keraguan-raguan terhadap Al-Quran itu sendiri. Itu menjadi ranah kajian dari atau pengertian terminologi dari ulumul Quran yang dikemukakan oleh Imam Az-Zarqani. Ada lagi Imam As-Suyuti. Imam As-Suyuti juga mendefinisikan ulumul Quran adalah ilmu yang membahas tentang keadaan Al-Quran. Jadi kalau tadi ilmu yang membahas tentang masalah yang berhubungan dengan Al-Quran, kalau ini ilmu yang membahas tentang keadaan Al-Quran. Jadi satu bahasa masalah, satu bahasa keadaan. Keadaan apa saja hampir sama. Keadaan turunnya itulah nuzul Quran. Keadaan tempat turunnya itulah Makkiyah Madaniyah. Keadaan sebab-sebab turunnya itulah asbabun nuzul. Ya, keadaan bagaimana Al-Quran diturun dan dikumpulkan itulah jam'ul Quran wa kitabatuh. Dan seterusnya. Ya. Nah, yang ketiga, definisi yang dikemukakan oleh Imam Manna Al-Qattan. Ya. Imam Manna Al-Qattan mengatakan, ulumul Quran adalah ilmu yang mencakup pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran. Ya, dari sisi informasi tentang asbabun nuzul, tentang jam'ul Quran, kodifikasi dan tertib penulisan Al-Quran, tentang Makkiyah Madaniyah, dan hal-hal lain. Ya. Jadi pada intinya tiga definisi yang dikemukakan oleh para guru-guru kita, oleh para ulama kita, ya, dari Imam Al-Zarqani, Imam As-Suyuti, dan Imam Manna Al-Qattan, ya, pada dasarnya hampir sama. Ya, jadi ulumul Quran adalah sekumpulan pembahasan, sekumpulan pengetahuan yang berkaitan dengan Al-Quran. Apa saja kaitannya itu banyak. Ya, dari aspek turunnya, dari aspek sebab turunnya, dari aspek tempat turunnya, Makkiyah Madaniyah dan lain-lain. Dan nanti ini, kaitan-kaitan inilah itu yang akan menjadi ruang lingkup pembahasan dari ulumul Quran. Teman-teman semua yang saya hormati, saya muliakan. Jadi saya kira ini ya, definisi, ya, konsep dasar dari ulumul Quran. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya. Nah, kemudian kita pindah pada aspek sub bahasan kedua, ya, tentang sejarah, ya, ilmu Al-Quran ini. Ya, di zaman Rasulullah, ya, atau begini, ilmu itu adalah produk, ya, produk pikiran manusia. Itulah ilmu. Ya, jadi pengetahuan manusia, ya, yang diperoleh secara metodologis melalui kajian pada Al-Quran, itulah menjadi ilmu. Ya, sehingga kalau kita bicara sejarah, maka di zaman Nabi itu orang belum ada ilmu Al-Quran. Tetapi kajian-kajian pada Al-Quran itu sudah mulai ada. Ya. Kajian yang pertama dilakukan adalah Rasulullah diberikan otoritas untuk menjelaskan kandungan Al-Quran itu pada sahabat-sahabat. Nah,
penjelasan-penjelasan Nabi ya, terhadap ayat-ayatnya itulah tafsir. Ya, itulah tafsir. Ya. Tetapi sebelum tafsir, ya, sebelum lahirnya ilmu tafsir, ya, ketika Rasulullah itu menerima wahyu, kemudian dia memanggil para sahabat-sahabat yang masuk dalam pencatat wahyu, maka kemudian Nabi menjelaskan atau memerintahkan untuk menulis wahyu itu dan meletakkannya pada tempat ini. Ya. Jadi hal yang pertama Nabi lakukan dalam hal bibit-bibit ilmu Al-Quran adalah ilmu tentang penulisan Al-Quran. Ya, penulisan Al-Quran. Ya, di zaman Rasulullah itu kemudian ya, ditulis ya, di pelepah-pelepah kurma, di batu-batu, dan tapi saya kira nanti ini akan dibahas pada Jam'ul Quran. Ya, Jam'ul Quran. Saya hanya ingin memberikan gambaran awal bahwa di zaman Rasulullah itu belum ada secara spesifik yang namanya ilmu Al-Quran, tetapi bahasan-bahasan dari ilmu Al-Quran itu sudah ada. Ya, pembahasan pertama berkaitan dengan penulisan Al-Quran. Nah, yang kedua, pembahasan yang berkaitan dengan penjelasan Nabi terhadap wahyu Al-Quran itu. Itulah ilmu tafsir. Nah, teman-teman semua yang saya hormati, saya muliakan. Ya, itu di zaman Rasulullah. Ya, jadi di zaman Rasul itu lebih banyak pada proses penerimaan wahyu dan pencatatan wahyu sekaligus penghafalan wahyu. Dan di satu sisi Al-Quran ditulis oleh para sahabat-sahabat yang dipercayakan untuk menulis itu, tetapi kekuatan utama orang-orang Arab terhadap wahyu Al-Quran maupun hadis itu pada aspek hafalan. Mereka menghafal setiap apapun yang diinformasikan oleh Nabi. Ya, dihafal. Nanti setelah dihafal baru ditulis. Nah, teman-teman semua yang saya hormati, saya muliakan, kita pindah pada era sahabat. Ya, pada era sahabat. Kalau kita memilah sahabat, misalnya yang pertama pada sahabat-sahabat yang kemudian menjadi pengganti Rasulullah sebagai pemimpin kota Madinah, ya, yang kita kenal dengan Khalifah atau Khulafaur Rasyidin, ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Ya, maka pada masa Abu Bakar, ya, pada masa Abu Bakar inilah ya, pencatatan dan kodifikasi Al-Quran dimulai. Ya, jadi Al-Quran ditulis dan dibukukan. Jadi zaman Rasulullah itu ada penulisan Al-Quran, ada pencatatan Al-Quran, ditulis itu Al-Quran, tetapi belum dibukukan. Nah, nanti di zaman Abu Bakar. Jadi di zaman Abu Bakar itu ya, masih berlangsung ya, kajian-kajian tentang Jam'ul Quran wa kitabatuhu, pengumpulan dan penulisan Al-Quran. Ya. Tapi sekali lagi saya hanya ingin secara sepintas saja, karena nanti ada topik tersendiri tentang Jam'ul Quran wa kitabatuhu. Ya. Demikian pula di zaman Umar. Zaman Umar saya kira tidak ada hal yang signifikan dilakukan. Ya. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa selain para sahabat-sahabat khalifah ini menjaga Al-Quran, ya, maka kegiatan yang paling banyak yang dilakukan oleh sahabat-sahabat adalah menyampaikan pesan-pesan wahyu, ya, menjelaskan pesan-pesan wahyu, baik itu yang bersumber dari Rasulullah maupun dari pikiran-pikiran istihad para sahabat. Ya, maka lahirlah para mufasir sahabat. Ya, misalnya Abdullah ibnu Abbas, ya, dan teman-temannya itu adalah tokoh-tokoh besar ya, yang menjadi sumber otoritatif, ya, sumber yang digunakan atau yang dipercayai ya, bagi sebagian sahabat dalam memahami ya, Al-Quran, menafsirkan Al-Quran. Nah, di zaman Utsman masih lanjut pada aspek Jam'ul Quran wa kitabatuhu. Dan ini menjadi puncak penulisan Al-Quran di zaman Utsman.
Bahkan mushaf yang kita miliki hari ini kita kenal dengan mushaf Utsman. Ya, mushaf Utsman. Nah, yang berikutnya zaman Ali. Di zaman Ali, ya, pengumpulan Quran di masa Abu Bakar, di masa Utsman bin Affan itu belum sempurna. Ya, belum sempurna. Ketidaksempurnaannya adalah tidak ada kode-kode huruf untuk membedakan mana ba, mana ta, mana sa. Demikian pula baris a, i, u itu belum ada. Nanti di zaman Alilah, ya, dengan lahirnya tokoh yang namanya Abu Aswad Ad-Duali, ya, beliaulah yang merancang, ya, yang memberikan tanda-tanda syakal dan tanda-tanda titik, tanda-tanda huruf itu untuk membedakan ba, ta, ta, jim, ha, kha, dan seterusnya. Ya, itu yang terjadi di zaman sahabat. Jadi kalau ditanya, pada zaman sahabat, ilmu Al-Quran yang masih dijaga, yang masih dilakukan, dikembangkan adalah ilmu jam'ul Quran wa kitabatuhu, ya, kemudian tetap dalam ilmu tafsir. Jadi kegiatan tafsir masih berlangsung. Ya, karena dengan berkembangnya daerah-daerah Islam, jadi kekhalifahan Abu Bakar, kekhalifahan Umar, bahkan pada masa umat itu daerah Islam semakin maju, bahkan menjadi adik kuasa Islam itu. Ya, maka orang-orang yang masuk Islam di berbagai wilayah, berbagai daerah, itu membutuhkan penjelasan-penjelasan wahyu, dan itu penjelasannya menjadi bibit-bibit dari ilmu tafsir. Ya. Teman-teman semua yang saya hormati, saya muliakan. Ya. Kemudian di masa tabi'in, di masa tabi'in inilah, ya, baru lahir ilmu Al-Quran secara keilmuan. Ya, secara keilmuan itu baru ada di masa tabi'in. Ya, dan kelahirannya tidak sekaligus. Ya. Masing-masing ulama fokus pada satu kajian. Ya. Misalnya ada ulama yang fokus pada kajian asbabun nuzul, ada ulama yang fokus pada kajian Makkiyah Madaniyah, ada ulama yang fokus pada kajian Nasikh Mansukh, ada ulama yang fokus pada kajian Nuzulul Quran, Jam'ul Quran, Muhkam Mutasyabih, dan seterusnya. Ya. Tetapi nanti pada puncaknya, ya, usaha-usaha ulama-ulama mutakhirin, ulama-ulama belakangan, kemudian menyatukan berbagai macam cabang ilmu itu dalam sebuah kitab, ya, maka lahirlah kitab-kitab ulumul Quran, ya, misalnya yang ditulis oleh mana Al-Qattan, ya, Mabahis fi Ulumil Quran, oleh Az-Zarqani, oleh As-Suyuti, dan seterusnya, itu baru dikumpulkan. Nah, teman-teman semua yang saya hormati, saya muliakan, jadi ruang lingkupnya ilmu Al-Quran ini yang kita bisa pahami, ya, di dalam ketika mendefinisikan ilmu Al-Quran. Ya, para ulama, ya, menyebutnya, misalnya Az-Zarqarsi dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran, dia menyebut ada 74 cabang ilmu Al-Quran. Ya, bahkan As-Suyuti menyebutnya lebih 100 cabang ilmu Al-Quran. Ya, jadi banyak. Karena setiap aspek dari Al-Quran itu menjadi ilmu. Ya, ini juga yang saya ingin jelaskan, ingin mempertegas penjelasan saya sebelumnya pada pertemuan pertama, bahwa ilmu Al-Quran itu tidak hanya berkaitan dengan ilmu secara langsung pada Quran itu, yang berkaitan dengan Quran, tetapi ada ilmu-ilmu, ya, yang juga lahir dari kajian-kajian Al-Quran, tetapi tidak ada hubungan yang spesifik dengan Quran. Ya. Kalau ilmu-ilmu yang tadi saya katakan, nuzulul Quran, asbabun nuzul, jam'ul Quran, Makkiyah Madaniyah, Nasikh Mansukh, I'jazul Quran, ini ilmu-ilmu yang ada kaitan khususnya dengan Quran sebagai alat untuk memahami Quran. Ya. Tetapi ilmu kedokteran, ilmu farmasi, ilmu biologi, ilmu bahasa, memang
secara tidak langsung tidak ada kaitan dengan Al-Quran. Tapi ilmu-ilmu itu lahir dari galian-galian para ulama, kajian-kajian para ulama terhadap Al-Quran. Jadi Al-Quran ini sumber ilmu, inspirasi ilmu. Ya, jadi kita bisa mengatakan Quran itu kitab ilmu, sumbernya ilmu. Ilmu apapun ada di Al-Quran. Ya. Tetapi yang kita kaji secara khusus dalam ulumul Quran itu hanyalah ilmu-ilmu yang berkaitan erat langsung dengan Al-Quran. Ya, yang tadi cabang-cabangnya ada mengatakan 74, ada yang mengatakan 100 dan seterusnya. Ya, teman-teman semua yang saya hormati, saya muliakan, bagian akhir adalah apa tujuan dari ilmu Al-Quran? Untuk apa kita mempelajari ilmu Al-Quran? Ya, tadi saya katakan secara sepintas, ilmu Al-Quran ini adalah ilmu alat. Alat untuk apa? Alat untuk memahami Al-Quran. Ya. Orang yang ingin memahami Al-Quran, kalau tidak punya pengetahuan asbabun nuzul, tidak punya pengetahuan nasi mansu, tidak punya pengetahuan makiyah madaniyah, maka boleh jadi dia akan salah dalam memahami Quran. Ya. Misalnya ketika dia baca ayat walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kepunyaan Allah barat dan timur, kemanapun Anda menghadap di situ ada wajah Allah. Kalau kita hanya membaca ayat ini, orang bisa berkesimpulan bahwa orang bisa sholat kemanapun arahnya, mau ke barat, mau ke timur, mau ke utara, mau ke selatan, silakan. Tetapi ayat ini punya asbabun nuzul, ada sebabnya. Sebabnya adalah ini ya, ayat ini menjadi petunjuk bagi mereka yang tidak bisa mengetahui secara pasti arah. Ya, misalnya dia ke hutan tidak bawa kompas, dia tidak bisa menentukan mana arah barat, arah timur, selatan, ya, arah kiblat, maka dia boleh sholat sembarang saja. Atau misalnya kita naik pesawat dari Makassar Madinah atau Makassar Jeddah, tiba-tiba waktu sholatnya masuk. Tidak mungkin pesawatnya mau diarahkan ke arah kiblat. Kita sholat sesuai dengan arah pesawat saja. Itu kita mengamalkan ayat walillahil masyriqu wal maghrib fa aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Tetapi dalam kondisi normal, ya, dalam kondisi normal kita tidak boleh menggunakan ayat ini. Ya, karena secara tegas Allah mengatakan fawalli wajhaka syatral masjidil haram, arahkan wajahmu ke Masjidil Haram. Ya, itu dalam keadaan normal. Ya, jadi ini hanya sekedar contoh awal bagaimana tujuan atau bagaimana fungsi dari ulumul Quran ini dalam memahami Al-Quran. Bagaimana dampak orang yang memahami Al-Quran tanpa pengetahuan ilmu Al-Quran. Boleh jadi salah memahami. Ya. Oleh karena itu teman-teman semua, ya, adanya mata kuliah ilmu Al-Quran ini ya diharapkan sebagai pengetahuan dasar teman-teman, sehingga dalam memahami Al-Quran mesti punya ilmu. Punya ilmu. Jadi meskipun teman-teman ini tidak spesifik mengkaji Al-Quran, teman-teman ini adalah jurusan bahasa Inggris, tetapi sebagai umat Islam, kita berkewajiban untuk membaca Quran. Tidak cukup membaca, kita berkewajiban untuk memahami Al-Quran. Apa makna kandungan Quran itu? Untuk memahami kandungan Quran, untuk bisa menafsirkan Al-Quran, maka kita membutuhkan ilmu Al-Quran. Ya, saya kira mungkin ini ya, penjelasan singkat, ya, penjelasan awal dari saya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, dan ini menjadi uraian yang saya sampaikan secara virtual, mudah-mudahan dipahami dengan baik. Ya. Terima kasih banyak teman-teman semua. Ya, semoga Allah memberkahi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.